Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar tafsir kita. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir, kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhibi Tafsiri Ibnu Katsir. Kita sampai pada al-jahru wal israr bil basmalah. Membaca keras dan sir, jahar dan sir. Jahar itu bunyi, sir itu enggak kedengaran. Bil basmalati ketika membaca basmalah fi sholatil jariyah, pada sholat yang jariyah. Sholat jariyah itu ya sholat yang baca surat dan Fatihahnya itu keras, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Sholat jariyah. Fa'amal jahru biha, maka adapun membaca jahar basmalah, membaca basmalah secara jahar keras, fi sholat, di dalam sholat, ya. Faman ro'a annaha laisat minal fatihah, maka bagi orang yang melihat atau yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah, fala yajharu biha, maka dia tidak usah menjaharkan basmalah itu. Wa kadza man qala, dan begitu pula orang yang mengatakan atau yang berpendapat innaha ayatun, bahwasanya basmalah itu merupakan ayat min awaliha, dari awal Al-Fatihah, merupakan ayat pertama Al-Fatihah. Ya. Wa amma man qala bi annaha min awaili suwar, ya. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah termasuk dari awal semua surat, fakhtalafu. Kalau dia basmalah itu adalah ayat dari Al-Fatihah, mereka tidak menjaharkan. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwa basmalah itu adalah semua surat itu ada basmalahnya, maka mereka para ulama terjadi perbedaan pendapat. Fadzahaba Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat ila annahu, bahwa yujharu biha, basmalah itu dijaharkan, harus dibaca jahar, ma'al Fatihah, bersama Al-Fatihah, wasurati, dan surat-surat yang lain dijaharkan ketika sholat. Itu Imam Syafi'i, ya. Wa huwa madhabu tawaifa minas sahabati wat tabi'ina wa a'immatil muslimina salafan wa khalafan. Pendapat yang seperti itu, yang seperti Imam Syafi'i itu adalah juga merupakan pendapat, ya, segolongan para sahabat, para tabi'in, para pemimpin kaum muslimin, baik ya dulu maupun ulama-ulama kontemporer. Fajahara biha minas sahabati, maka di antara para sahabat yang menjaharkan basmalah misalnya adalah Abu Hurairah, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Muawiyah, dan Muawiyah, wa hakahu Ibnu Abdul Bar, dan yang menceritakan seperti itu juga adalah Ibnu Abdul Bar wal Bayhaqi, dan Bayhaqi. An Umar, diriwayatkan dari Umar, wa Ali, dan Ali. Kemudian kalau dan hal pendapat seperti itu sudah dinukil oleh Al-Khatib, Anil Khulafa'il Arba'ati, yang diambil dari khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka semua itu membaca basmalah. Wahum, mereka itu adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Yang sudah tadi, ya. Wa gharibun, dan pendapat seperti itu aneh, ya. Wa minat tabi'in, dan di kalangan para tabi'in, an Sa'id bin Jubair. Ada namanya yang baca basmalah itu adalah Sa'id bin Jubair, dari kalangan tabi'in.
Wa Ikrimah dan Ikrimah, wa Abi Kilabah dan Abi Kilabah. Wa Zuhri dan Zuhri, wa Ali ibni Al-Hasan dan Ali bin Hasan. Wa benihi dan putranya yaitu Muhammad yaitu Muhammad. Wa Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Musayyab. Wa Tawus atau Tawus, Mujahid, Salim, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, Abi Bakrin ibni Muhammad, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, wa Abi Wa'il wa bin Sirin wa Muhammad bin Al-Munkadir wa Ali bin Abdullah bin Abbas dan putranya yaitu Muhammad, wa Nafi' dan Nafi' Maula tuan Ibnu Umar, tuannya Ibnu Umar, wa Zaid bin Aslam, Umar ibni Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz juga membaca basmalah itu jahar. Itulah orang-orang yang membaca basmalah dan para sahabat, para tabi'in yang membaca basmalah itu secara jahar ketika sholat. Kemudian lanjutannya masih ada lagi wal Arzak bin Qais, nama-nama orang semuanya. Wa Habib bin Abi Thabit wa Abi As-Sa'sa, Makhul, nama orang juga Makhul, Abdullah bin Ma'kil bin Muqarrin. Kemudian Imam Baihaqi menambahkan, Zada al-Baihaqi, Imam Baihaqi menambahkan nama-nama orang yang membaca, kalangan tabi'in yang membaca basmalah secara jar, banyak sekali ya. Wa Abdullah bin Sofwan, Abdullah bin Sofwan, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Muhammad bin Ibnu Al-Hanafiyah. Kemudian lagi Zada ibnu Abdul Bar masih menambahkan nama orang-orang yang membaca basmalah secara jari, yaitu wa Amrin ibni Dinar, Amr bin Dinar. Nah, banyak sekali para tabi'in, para sahabat yang baca basmalah dalam Fatihah itu ketika sholat itu jahar, banyak sekali ya. Wal hujjatu dan hujjah fi dzalika mengenai hal itu, annaha bahwasanya basmalah itu adalah ba'dul Fatihah, merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah, merupakan ayat dari surat Al-Fatihah, fayujaharu biha, maka dijaharkan bacaannya, kasairi aba'adiyah, seperti bagian-bagian yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya. Wa aidon, dan juga faqad rawa an-Nasa'i, Imam Nasa'i telah meriwayatkan fi sunani, di dalam kitab sunannya yaitu Sunan Nasa'i. Wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban fi sahihaihima, di dalam sahihnya yaitu Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Jadi Sahih itu bukannya Bukhari, Muslim saja. Ada Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban ya. Wal Hakim fi Mustadrakihi, dan Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu sallallahu, bahwa Nabi SAW itu ya fajahara, menjaharkan, fi qiraatihi, dalam membaca, dalam bacaannya, bil basmalah, dalam bacaan Fatihahnya itu bil basmalah, dengan baca basmalah. Wa qala ba'da'an faragha, dan si siapa tadi, si Abu Hurairah tadi, setelah ba'da'an faragha, setelah selesai sholat ya, Abu Hurairah sholat ya, kemudian menjaharkan dalam bacaannya dengan baca basmalah, dalam membaca basmalah. Nah, kemudian dia mengatakan setelah selesai sholat, Abu Hurairah selesai sholat, ini dia mengatakan, ini la asbahukum sholatan bi Rasulillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling persis sholatnya dengan sholatnya Rasulullah SAW. Ini saya ulang lagi ini ya. Ini Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan Hakim di dalam kitab Mustadraknya ya, dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Abu Hurairah sholat. Ketika sholat dia menjaharkan dalam bacaannya itu disertai basmalah. Basmalahnya jahar juga. Setelah sholat Abu Hurairah mengatakan, ya, sayalah orang yang paling sesuai sholatnya dengan sholatnya Rasulullah SAW. Ya. Wasakhahu Daruqutni. Hadis ini disahihkan oleh Daruqutni wal Khatib, dan Al Khatib wal Baihaqi, dan oleh Imam Baihaqi wa ghairuhum, dan lain-lain, dan yang lain selain mereka. Banyak yang mensahihkan hadis tersebut.
Kemudian wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari, hadis sahih Bukhari, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annahu, bahwasanya Anas bin Malik suila, ditanya, an qiraatin Nabi sallallahu tentang bacaan Fatihah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Anas menjawab, ya. Kanat qiraatuhu muddan. Bacaan beliau itu adalah panjang. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim, kemudian Anas mempraktekkan dia dengan cara membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya muddu bismillah, dia memanjangkan bismillah, wa yamuddu ar-rahman, dan memanjangkan ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim, dan memanjangkan kalimat ar-rahim. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan di dalam musnadnya Imam Ahmad ibnu Hanbal, wa sunan Abi Dawud, dan sunan Abu Dawud, wa sahih ibnu Huzaimah, dan sahih ibnu Huzaimah, wa mustadrakil Hakim, dan kitab mustadraknya Al-Hakim, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u qira'atahu. Beliau suka memotong-motong bacaannya. Ketika membaca Al-Fatihah itu dipotong-potong per ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu. Baru dilanjut alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Baru dilanjut ar-rahmanirrahim, berhenti. Baru dilanjut maliki yaumiddin, dan seterusnya. Wa qala Daruqutni, dan Daruqutni mengatakan, isnadu sahih, hadis ini, riwayat ini sanadnya sahih. Warwa al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i meriwayatkan, wal Hakim, dan begitu pula Al-Hakim, fi Mustadroki, di dalam kitabnya namanya Mustadrok. An Anasin, diriwayatkan dari Anas, anna Muawiyah, bahwasanya Muawiyah dia sholat bil Madinati, di Madinah. Fataraka al basmalah, kemudian si Muawiyah ini meninggalkan basmalah, artinya sholatnya tidak baca Fatihahnya, tidak pakai basmalah. Fa angkara alaihi man hadarahu minal muhajirin dzalika. Maka para muhajirin yang hadir dalam sholat tersebut itu memprotes kepada Muawiyah. Falamma sholat, kemudian ketika sholat al-marrah untuk kedua kalinya, marrah asaniyah untuk kedua kalinya, basmalah, basmalah. Maka si Muawiyah membaca basmalah. Wa fi hadhihi, dan mengenai hal ini, al-ahadis, ada banyak hadis wal asar, dan banyak asar, allati auratnaha, yang kami tuliskan, kifayatun, sudah cukup, wa maknaun, sudah memuaskan, fil ikhtijat, untuk jadikan hujah, lihat, untuk berkenaan dengan pendapat yang seperti ini, amma adaha, dan dibanding yang selainnya, artinya yang tidak membaca. Yang membaca basmalah keras itu lebih banyak. Hadisnya sangat banyak, asalnya sangat banyak, dan sangat memuaskan. Fa'amal mu'aridot, adapun yang bertentangan sebaliknya dengan hadis tersebut, riwayat, dan riwayat al-gharibah, yang aneh, wa tatrikuha, dari segi jalannya, terus ilat, ta'liluha, ilatnya, tad'ifuha, dan kedaifannya, wa takrir, dan takrirnya, falahu maudhi'un akhar, maka itu ada pembahasan khusus nanti di bagian lain atau di tema yang lain. Wa hadzaba akharun, dan yang lain berpendapat ila annahu la yujhar. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa basmalah tidak perlu dijaharkan. Bil basmalah tidak perlu dijaharkan fi shalah, di dalam salat. Wa hadza huwa as-sabit, inilah yang kuat anil khulafail arba'ah, ya, yang tetap dari, ya, yang telah ada di dalam dari khulafa al-arba'ah, khalifah yang 4, yaitu Abdullah bin Mughaffal dan Abdullah bin khalifah yang 4 dan Abdullah bin Mughaffal. Wa tawaifa min salafit tabi'in, dan sekelompok orang dari tabi'in dari golongan salaf wal khalaf dan kontemporer, ya. Wa huwa madhabu Abi Hanifah, inilah madhab Abu Hanifah, ya, Imam Hanafi, wa Sauri, dan Imam Sauri, wa Ahmad ibnu Hanbal, dan Imam Hambali. Jadi ada juga yang tidak membaca keras, kira-kira begitulah, yang tidak menjarkan. Ada yang menjarkan, tetapi ada juga yang tidak menjaharkan.
Wa inda al-Imam Malik, dan menurut Imam Malik, annahu la yaqra'u al-basmalah, bahwa Imam Malik tidak membaca basmalah bil kuliah secara keseluruhan. Bahwa seseorang yang sholat itu tidak perlu membaca basmalah semuanya, la jahran wala sirran, tidak di sholat yang jahar maupun di sholat yang sir, enggak perlu membaca basmalah. Wahtaju bima fi sahih Muslim, mereka beralasan atau berargumen dengan hadis yang ada di dalam sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yahtafiqu as-salat, beliau memulai salat bitakbir, dengan takbir, wal qiraah, dan membaca bilhamdulillahi rabbil alamin, langsung alhamdulillahi rabbil alamin tanpa basmalah. Wa bima fi sahih, ada di dalam sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, mengatakan, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar, dan Abu Bakar, wa Umar, dan di belakang Umar, wa Utsman, dan di belakang Utsman, fakanu, maka mereka semua itu yaftatihuna, mereka memulai bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Wali Muslim, dan ada juga riwayat dari Muslim, wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin, ketika membaca Fatihah, wala fi akhiriha, maupun di surat yang lain yang berikutnya setelah Al-Fatihah. Ya. Wa nahu, dan pendapat seperti itu, fi sunan, di dalam sunan, an Abdullah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Fahadhihi, inilah ma'akhidul aimah, perbedaan para imam-imam rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua, walaupun mereka berbeda pendapat fi hadhil masalah, berkenaan dengan masalah ini. Wahya qaribatun, dan itu qaribatun, dekat-dekat saja, biasa-biasa saja, li'annahum, sesungguhnya mereka itu ajma'u ala sikhati man jahara bil basmalah wa man asara, yaitu mereka itu saling berdekatan saja, karena sungguh mereka itu sepakat bahwa sah orang yang menjaharkan basmalah dan sah orang yang tidak menjaharkan basmalah atau mensirkan basmalah. Walillahil hamdu wal minnah, dan segala puji bagi Allah dan segala karunia dari Allah. Artinya perbedaan baca jahar basmalah ataupun tidak, itu semua ada riwayatnya, kita tidak perlu saling menyalahkan, karena masing-masing ada dasarnya dari hadis yang bersumber, yang juga semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.